Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sejarah ingin mempresentasikan tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia bagian Pulau Jawa. Perkenalkan, nama saya Adi Nusantara. saya Filistin Rizkita. Saya Anata Nur Mutmainah. Saya Nur Hikmatul Jannah. Saya Muhammad Muqtadir. Kerajaan Mataram Islam terletak di pedalaman Jawa Tengah dengan pusat kekuasaan awal di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintah dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan absolut, dan tokoh terkenal dari kerajaan ini adalah Sultan Agung yang berhasil melampiasi dan memperluas wilayah. Kehidupan sosial budaya masyarakat Mataram Islam hidup berdampingan dengan budaya Jawa yang kuat, dan budaya Islam mulai menyatu dengan tradisi lokal seperti wayang dan gamelan yang diberi nuansa Islami. Perekonomian Mataram Islam berbasis pada pertanian, terutama padi, dan pedagang baik juga di pasar lokal maupun di pedagang asing melalui pelabuhan di pesisir utara Jawa. Peninggalan dari masa Mataram Islam masih bisa ditemui hingga sekarang seperti Masjid Agung Demak dan makam-makam raja, misalnya makam Sultan Agung di Imogiri. Pelajaran yang bisa diambil hingga sekarang adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Kerajaan Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berjaya di ujung barat Pulau Jawa. Lokasinya berada di wilayah barat Pulau Jawa dengan pusat pemerintahannya di Banten. Kehidupan politik pemerintahannya sistem monarki. Kesultanan Banten berbentuk kerajaan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Sultan ini memiliki kekuasaan tertinggi di pemerintahan, hukum, dan agama. Sultan Maulana Hasanuddin merupakan pendiri pertama Kesultanan Banten. Kehidupan sosial budayanya, masyarakat Banten memiliki berbagai suku dan etnis yang hidup berdampingan. Agama Islam sangat mempengaruhi kehidupan budaya dan sosial masyarakat, seperti pendidikan, arsitektur, dan adat istiadat. Perekonomian Kerajaan Kesultanan Banten ini sangat maju, terutama di perdagangan. Pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan internasional yang sangat ramai. Komoditas utama yang diperjualkan itu lada. Lada sangat diminati oleh bangsa Eropa. Peninggalan yang masih ada sampai sekarang itu Masjid Agung Banten, Benteng Spelwich, dan Keraton Sirasoan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Kerajaan Kesultanan Banten ini yaitu semangat berdagang, membuka diri terhadap dunia luar, dan menjaga nilai-nilai agama. Saya Adit, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang terletak di Desa Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Kehidupan politik di Kerajaan Pajang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh agama. Kehidupan politik pemerintahan di Kerajaan Pajang bersifat terbuka. Kehidupan sosial budaya di Kerajaan Pajang dicirikan oleh perpaduan antara agama Islam, Hindu, dan Buddha. Ekonomi pada masa Kerajaan Pajang bersifat agraris dan menjadi lumbung utama padi di seluruh Pulau Jawa. Pengaruh saat ini atau peninggalan pada masa Kerajaan Pajang yang masih ada sampai saat ini yaitu Masjid Laweyan. Pelajaran yang bisa saya ambil dari Kerajaan Pajang yaitu pentingnya gotong royong dan pentingnya menjaga tradisi dan budaya lokal. Saya akan menjelaskan kerajaan dari Jawa yaitu Kerajaan Tuban. Lokasi Kerajaan Tuban pernah berdiri di pesisir utara Jawa Timur. Lokasi Kerajaan Tuban dikenal sebagai Kota Tuban. Kehidupan politik pemerintahan. Kehidupan politik pemerintahan Kerajaan Tuban pada masa kejayaannya mencerminkan antara perpaduan kekuasaan lokal dan pengaruh kerajaan besar seperti Majapahit. Kehidupan sosial budaya. Budaya Kerajaan Tuban campuran antara Hindu, Buddha, Islam, dan lokal. Ekonomi, perdagangan. Tuban dikenal sebagai pelabuhan dagang di utara Jawa. Pengaruh saat ini dan pelajaran yang dapat diambil. Pengaruh saat ini, Kerajaan Tuban masih ada tradisi keagamaan Islam yang kuat
dan pelajaran yang dapat diambil, saya bisa menghargai kearifan lokal masyarakat dahulu dan belajar menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Perkenalkan, saya Luayu Karita Nursyifa, saya dari kelas 10-4. Kali ini saya akan menceritakan tentang Kerajaan Demak. Yang pertama ada lokasi Kerajaan Demak, berada di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Demak, di pesisir utara Pulau Jawa. Terus yang kedua ada kehidupan politik pemerintahan. Kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama di Pulau Jawa dengan raja pertama yaitu Raden Patah. Sistem pemerintahannya menganut sistem pemerintahan monarki. Terus yang ketiga ada kehidupan sosial budaya. Masyarakat pada Kerajaan Demak masih dipengaruhi oleh ajaran Islam, seperti kayak mengaji, membangun masjid, itu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Demak. Terus ekonomi Kerajaan Demak berkembang di bidang perdagangan karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan laut. Terus mereka juga ada hubungan erat dengan Malaka dan Gujarat. Terus yang terakhir ada peninggalan Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak. Dan pelajaran yang dapat kita ambil adalah mengajarkan dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan damai. Terima kasih. Kerajaan Islam di Indonesia bagian Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Kesultanan Cirebon sekitar abad ke-15 hingga 1700. Yang pertama itu lokasi Kerajaan Kesultanan Cirebon, terletak di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di kota Cirebon, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Yang kedua, kehidupan politik pemerintahan. Sistem pemerintahan berbentuk kesultanan, dipimpin oleh seorang sultan. Sultan pertama adalah Sunan Gunung Jati, yang dimana memiliki sistem monarki Islam. Pemerintahan dijalankan berdasarkan syariat Islam dan pemimpin menjalankan tugas menyebarkan agama Islam dan serta menjaga moral masyarakat. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di Kesultanan Cirebon ini mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai Islam, tradisi lokal, dan pengaruh budaya asing. Yang keempat, perekonomian. Perekonomian di Kesultanan Cirebon ini bergantung pada pertanian dan perdagangan. Pertanian itu menghasilkan padi dan perdagangan menghasilkan minyak, rempah-rempah, beras, dan gula. Kelima, pengaruh saat ini atau peninggalan yang bisa dijumpai hingga saat ini, yaitu peninggalan Masjid Agung Sakcipta, Keraton Kasapuhan, dan batik Cirebon yang masih lestari hingga saat ini. Yang terakhir itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari Kesultanan Cirebon ini adalah nilai toleransi, dakwah yang damai,